Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Jumat, 17 Maret 2023, hari biasa Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Hosea, bab 14 ayat 2 sampai dengan 10, Mazmur bab 81, ayat 6 sampai dengan 11, 14 dan 17, Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum yang utama. Yesus menyebutkan dua perintah yang saling terkait, yakni mengasihi Allah dengan seluruh diri dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bagi Yesus,
tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada perintah mengasihi Allah dan sesama. Perintah-perintah lain hanya menjelaskan bagaimana dua perintah tersebut dilaksanakan. Mentaati kedua perintah itu berarti mentaati seluruh hukum Taurat. Jawaban Yesus dipuji oleh ahli Taurat tersebut. Dia terkesan dan mengakui bahwa jawaban Yesus sungguh-sungguh benar dan bijak. Allah memang esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa ahli Taurat itu tidak memiliki motivasi buruk ketika mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Padahal para pemimpin agama Yahudi pada umumnya memusuhi Yesus. Ahli Taurat itu lalu menegaskan kembali apa yang dikatakan Yesus dengan sedikit variasi. Menurut dia, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Melalui penambahan ini, dia menegaskan kembali superioritas perintah mengasihi Allah dan sesama atas perintah-perintah lainnya dalam hukum Taurat. Yesus memuji pemahaman ahli Taurat itu dengan berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Meski belum diidentifikasi sebagai bagian dari kerajaan Allah, orang itu telah dekat dan bergerak ke arah yang benar. Agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, dia hanya perlu melintasi garis batas imannya, sebab menerima ajaran Yesus tentang perintah yang paling utama saja tidak cukup. Orang yang menerima pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah pada akhirnya harus menerima Yesus sendiri sebagai Mesias dan anak Allah, serta mengikuti Dia sebagai muridnya. Namun, kita tidak tahu apa yang kemudian terjadi pada ahli Taurat itu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa Kalvari adalah bukti bahwa Yesus bukan hanya mengajarkan hukum cinta kasih itu, melainkan juga menghayatinya. Cinta Yesus kepada Allah dan kepada sesama Ia wujudkan secara mengagumkan lewat misteri penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Peristiwa Kalvari membuktikan bahwa hukum cinta kasih bukan semata-mata idealisme sebuah ajaran, namun bisa diwujudkan
dalam kenyataan. Kini giliran sekaligus kesempatan bagi kita untuk membuktikan kualitas cinta kepada Allah dan sesama, agar kita pun tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara, hening sejenak. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya mencintai Tuhan dengan segala yang ada padaku? Apakah saya sungguh mencintai sesama seperti diri saya sendiri? Apakah saya masih setengah-setengah mencintai Tuhan dan sesama? Mari kita meningkatkan daya cinta kita kepada Tuhan dan sesama sebagai tanda tobat pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, selama ini saya masih setengah-setengah mencintaimu dan sesama. Saya kurang mengasihimu. Saya lebih banyak menuntut sesama untuk mencintai diriku. Semoga Engkau menuntun saya sepanjang hari ini untuk lebih mencintai Dikau dan memperhatikan sesamaku dengan seluruh jiwa dan ragaku sendiri. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.